So, Yeah. hari ini kita mau bahas mengarungi lautan intellectual property, Kak. Dari semua karya-karya yang udah dibuat, tadi yang sudah dijelaskan banyak banget kayaknya medium-medium yang dieksplor buat bisa mengembangkan ceritanya agar dia hidup gak cuman di buku aja, agar dia gak hidup gak cuman di komik aja, tapi di medium-medium lain. Mungkin awalnya aku mau nanya ke Kak Faza dulu kali ya. Dari mana sih awalnya inspirasi karakter si Juki? Awalnya iseng-iseng ya kan. Nggak taunya, bener loh iseng-iseng. Jadi Juki itu dibikin waktu gua kuliah buat ngeledekin teman-teman. Kan ngeledekin teman-teman pakai status Facebook kayaknya udah biasa gitu ya. Gue bikin lah komiknya. Jelek banget waktu itu gambarnya, hancur banget karena emang nggak niat kan. Yang penting ledekannya nyampe gitu kan. Ledekannya nyampe, ketawa-ketawa bareng. Nah kemudian ternyata banyak yang baca komik-komik ledekan-ledekan ala anak di kafe saat itu. Dan akhirnya karena banyak yang baca, ngelihat ada peluang nih. Kayaknya cita-cita zaman dulu bisa ada peluangnya nih. Dulu kan gue pengen banget jadi komikus, cuman karena ngelihat kayaknya nggak ada duitnya nih jadi komikus, agak belok dikit tuh ke animator. Makanya kuliahnya jurusan animasi karena ngerasa kalau jadi animator kayaknya masih kepake kali ya buat iklan, buat post production film segala macam. Karena emang mau ke film juga waktu itu. Nggak taunya ketika banyak yang baca, kayaknya lucu juga nih mulai nyeriusin komik lagi saat itu. Akhirnya mulailah start bikin karakter si Juki ini jadi lebih serius lagi kayak gitu sih sebenarnya. Kenapa sih tertarik mengembangkan karya dari cerita-cerita yang sederhana? Jadi memang ya mirip lah ya kita pekerja seni. Aku dulu kuliahnya desain di agensi kreatif waktu itu. Jadi memang kerjanya pace-nya cepet banget. Jadi mikir gimana ya caranya pingin dong bikin brand sendiri. Pingin bikin karya sendiri dari sebelumnya tuh membantu mendevelop brand-brand orang, brand-brand yang udah ternama. Kok mereka kaya, aku susah-susah aja ya gitu kan. Jadi dari situlah mikir gimana ya caranya develop brand, bikin dari nol. Makanya dari situlah dari cerita-cerita sederhana yang salah satunya di generasi 90-an. Generasi 90-an tuh waktu itu startnya gara-gara suka lihat Kaskus. Ya, jadi ya gitu. Aku tuh dulu kan di Kaskus tuh suka bahas 100 memori paling menyenangkan di era 90-an. Terus kayak cerita-ceritaan itu bercandaan-bercandaan di tongkrongan yang kayak haha Atun kejepitan jidor gitu tuh kayak masih memorable. Ih parah fisik sekarang udah gak boleh bercandaan kayak gitu. Ya jadi dari situlah kayak kenapa ya gak diarsipkan, gak coba dikumpulkan jadi satu karya. Dan ya dari hal-hal sederhana yang dekat akhirnya ternyata aku tugasnya cuma mengarsipkan dan memvisualkan karena aku kuliahnya desain komunikasi visual. Jadi mengkomunikasikan lewat visual dan ya ternyata ada masanya, ada marketnya. Karena menurut kata ARK pasar bisa diciptakan. Jadi satu kata lawan. Ya. Nah kalau kakak inspirationnya let's say dari budaya lokal dalam proses mengintegrasikan itu di proses kreatif kakak dengan isu-isu yang diangkat di ceritanya kakak tuh proses kreatifnya gimana sih kak? Enggak, kalau saya kan emang karena asalnya dari Kebumen. Ya budaya itu sudah jadi bagian. Jadi sebetulnya enggak sampai riset-riset yang gimana-gimana juga. Istilahnya itu udah biasa terdengar dari kecil, udah biasa disampaikan gamanya gini kalau di rumah di kampung saya itu sopir truk aja bisa cerita pewayangan gitu. Maksudnya udah karena mungkin penonton ya. Terus jadi Kang ceritain Ramayana yang lakon apa, yang segmen apa gitu. Misalnya yang Ramayana Bendung Samudra, dia ceritain kayak gitu. Jadi ya itu dari situ sebetulnya. Jadi ada yang bilang itu riset dulu ya. Iya kali ya, soalnya saya udah ada dari kecil, jadi tinggal pas saya mau bikin horor otomatis nyambung sama apa yang sudah ada di Bekali. Udah, maksudnya di lingkungannya itu begitu. Terus mau bikin science fiction, ya otomatis ngambil dari yang sebetulnya banknya udah dari kecil itu, karena lingkungan sebetulnya. Kira-kira motivasinya kakak-kakak dalam mengembangkan karya yang akhirnya bisa diadaptasi ke berbagai format tuh gimana sih ceritanya? What is the main inspiration atau lebih kayak I'm always hungry aja gitu atau emang itu karena interest gue aja gitu. Ada nggak sih motivasi tertentu gitu yang akhirnya mau explore berbagai format dan juga
cari medium-medium lain untuk ngembangin ceritanya. Mungkin semakin besar investasi mediumnya akan semakin besar juga cuan. Misalnya film gitu ya, semakin besar investasinya maka baliknya juga semakin besar gitu ya. Jadi semacam kayak gitu sih. Dan karena dari awal akhirnya bikin si Juki baru mulai ngelihat apa sih ini sebenarnya, kenapa di luar sana ada, misalnya kita aku dulu ngikutin komik Dragon Ball gitu ya, nonton animasi SpongeBob gitu, dan kenapa di luar sana gue bisa nemuin tempat pensil gambar SpongeBob gitu, tempat minum gambar Doraemon gitu. Apakah perusahaan si kreator Doraemonnya punya perusahaan tempat minum? Enggak kan? Nah, di situ sebenarnya waktu itu mulai mikir sebenarnya ini apa yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi gitu. Dan mulai belajar-belajar tentang licensing business, di mana kita sebagai yang punya IP ini sebenarnya bisa menjual lisensinya ke berbagai macam perusahaan yang membutuhkan IP kita gitu ya. Jadi akhirnya nyebrang-nyebrang medium itu mulai dikerjakan karena ada rasa-rasa pengen nguliknya juga gitu. Bisa nggak sih ini terjadi di Indonesia, kenapa IP luar doang gitu. Kenapa cuman karakter-karakter dari Jepang atau dari Amerika doang yang bisa kayak gini. Akhirnya dari rasa penasaran dan dari rasa pengen ngembangin revenue stream lah ibaratnya ya, nggak cuma dari komik, royalty komik doang, tapi pengen berbagai macam revenue stream yang ada, akhirnya mulai eksplorasi ke situ, kira-kira gitu sih. Jadi waktu itu aku inget aku baca buku Buya Hamka, terus beliau ditanya kenapa menulis terus dan lain-lainnya, terus beliau bilang karena saat sudah tidak ada yang bisa ditinggalkan hanya buah pikir. Dari situ kayak iya lagi aku akan meninggalkan apa ya nanti gitu. Aku bisa apa ya, apa bakatku. Dan dari situlah nyari-nyari, oke gue mau nulisin apa ya nanti. Yang nantinya karyaku bisa hidup lebih lama dari aku. Yang mungkin buah pikirnya bisa jadi warisan ke generasi berikutnya. Ditambah satu lagi aku nonton ada Bapak B.J. Habibie bilang filosofi hidup di Jerman kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, beliau bilang kalau di sana itu mereka saat dari usia kuliah sampai 20 tahunan mereka membuat buku. 20 sampai 40 tahun mereka berusaha menjadi pengusaha, mencari uang. 50 tahun ke atas mereka baru di politik. Nah itulah yang terjadi di sini. Gak ke situ lagi. Arahnya gak ke situ, awas ya. Ya gitu, jadi waktu itu masih umur belasan mikir, wah aku udah mau 20, 30 tahun, pingin bikin buku. Jadi seiseng itu dan ternyata ada aja jalannya gitu. Begitu. Dalam menemukan jalur yang tepat untuk ngejual IP-nya kakak-kakak, itu tuh emang menawarkan diri kah atau kayak pitching aja kah atau tiba-tiba ada yang nelpon agensi mana kah langsung tertarik? Boleh spill dikit gak? Biar kalau Kak Faza mau ada yang di-share kah? Apa ya, mungkin kalau proses adaptasi ke film ya, prosesnya sebenarnya awalnya karena waktu itu buku Juki udah cukup banyak, udah sekitar berapa, sekitar 10-an mungkin bukunya saat itu. Dan alhamdulillah masuk bestseller terus tuh, jadi banyak PH-PH yang nelfon. Tapi semua PH maunya dijadiin Juki live action. Siapa yang bakal jadi Juki, mukanya kayak gitu ya kan? Bayangin aja gitu. Nah, sementara aku sendiri juga masih mikirnya pengen majuin industri animasi. Jadi akhirnya siapapun PH yang berani invest di animasi, ayo kita jalan. Gak ada yang berani. Karena pertama bikin film animasi lama, mahal, nggak murah lah ya, tidak murah. Prosesnya juga lebih lama. Hitung-hitung investasi produser film yang biasanya cuman produksi film mungkin syuting sebulan, pre-production cuma 3 bulan, post-production cuma 4 bulan, nggak nyampe setahun udah bisa tayang, itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Akhirnya dari beberapa PH, gue tetap ngomong kayak nggak harus animasi, kalau nggak bakal ini jadi film. Akhirnya ada salah satu PH yang emang kalau animasi bisa berapa lama dan berapa budgetnya. Akhirnya karena aku tahu cara pikir PH tuh kayak gimana, akhirnya mikir gimana caranya bikin hitungan budget yang masuk akal, kelihatan masuk akal buat PH-PH ini gitu ya. Akhirnya datanglah kita untuk dengan sebuah rancangan biaya dan sebuah teaser 1 menit. Kualitasnya bakal kayak gini, budgetnya bisa cukup segini. Kita mungkin ngerjain, waktu itu agak-agak bullshit sih, 1 tahun, nggak mungkin sebenarnya. Sehingga kelihatan masuk akal buat PH-PH saat itu. Ya udah akhirnya kita coba bikin, karena kebetulan ini bidang yang nyentuh dikit banget dan tim produksiku juga belum pernah sama sekali bikin film saat itu. Tapi ya udah kita YOLO aja kan.
yuk kita bikin yuk. Aku jadi sutradaranya, tim dari Kumata Studio juga pertama kali bikin film animasi. Hajar dulu aja. Tujuannya apa? Tujuannya harus ini industri animasi harus ditembus nih. Kalau bukan kita nggak tahu siapa lagi Animasi yang mau 2D saja. iya, animasi 2D, animasi 2D saat itu. Soalnya 3D aja udah nggak masuk akal budgetnya kan. 2D mungkin lebih masuk akal saat itu. Ini harus ditembus nih animasi 2D. Kalau nggak ada lagi yang mau bikin gitu. Akhirnya puji syukur ternyata bisa untung, bisa profit karena sampai sekarang bahkan masih jadi film animasi Indonesia yang penontonnya terbanyak gitu, yang pertama ya. Tepuk tangan dong. Sehingga setelah itu mulai banyak produser yang berani ke film animasi. Pengen nanya aja soal strategi pendanaan IP gitu ya, kan kalian kan udah punya IP yang udah cuan nih. Itu bagaimana ya pengalaman kalian dalam funding, mencari pendanaan, mencari investor gitu ya. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Ini kayaknya kayak lengkap jauh banget. Ini udah jual license, ini udah film ini. Aduh, saya baru kalau di SpongeBob itu baru nde nih. Nulis nde aja 1 hari gitu. Kan di SpongeBob ada yang T-nya gede banget. Baru nde, itu aja dihapus lagi. Gimana dong kayak gitu. Kalau saran saya sih, aduh ini klise tapi percaya ini benar. Yaitu berkaryalah dengan jujur. Kalau prinsip saya hanya berkarya sesuatu yang saya sukai. Pokoknya saya nggak mau berkarya yang ini kayak gini, aduh enggak lah. Nggak, pasti menolak pikiran. Pokoknya saya suka cerita horor di kampung sebelum tahun 2000. Itu era hidup saya gitu, jadi saya ngelotok gitu pas, yang baca siapa? Ada lah udah pasti. Enggak serius, karena saya punya satu kelompok komikus ya namanya Padepokan Raga Sukma. Padepokan Raga Sukma itu kelompok komik yang mengkaryakan komik-komik pendekar. Waktu itu digagas, waktu mau dibikin maksudnya bukan, belum nggak ada kompetitor, boro-boro kompetitor. Jadi waktu saya bikin nyeletuk ke orang lagi kok ngumpul kayak gini nih, saya mau bikin ini apa namanya komik pendekar, sampai bareng teman-teman. Siapa yang baca? Itu reaksi pertamanya. Terus jawabannya sederhana. Ya belum dibikin aja belum, ya belum ada yang baca. Ntar saya bikin dulu, pasti ada yang baca. Ada yang baca. Hari ini Raga Sukma itu ada 11 komikus udah kumpul dan ntar jadi promo. Pokoknya intinya adalah Padepokan Raga Sukma, intinya itu kita jadi kayak nyambungin lagi gitu cerita-cerita pendekar yang dulu udah mungkin era 90-an akhir udah mulai pupus ya kan. Terus kita sambung lagi, ada lagi jadinya gitu. Jadi karena apa ya, yang ada di Raga Sukma itu termasuk saya, itu suka sama cerita pendekar itu. Jadi memang kami hanya mengkaryakan, saya terutama mengkaryakan sesuatu yang saya sukai aja. Karena menurut saya ya, suka itu atau perasaan suka ya sukacita saat berkarya itu bahan bakar tersendiri loh. Kita tidak tertekan. Kita jadi karena kita mencintai apa yang kita lakukan, nanti tulisannya jadi nggak dapat cuan pun dapat seneng. Paling tidak gitu. Dan jadilah orang pertama yang mengapresiasi karya sendiri gitu.